Oke, assalamualaikum. Ini yang bakal nonton nggak tahu kalau ini tuh lagi fisik. Jadi saya akan ngasih sedikit banget mikrotik. Udah gitu banyaknya wireless. Oke. Mikrotiknya cuma gini doang. Oke. Mikrotik teh bisa jalan di sini virtual box. Oke. Jadi tujuannya adalah gimana caranya kita belajar mikrotik tapi pakai komputer. Jadi modal dengkul. Beres ya? Jadi mikrotiknya ditaruh di sini virtual box. Oke. Ini kalau dilihat nih ada mikrotik nih, mikrotik 1 segala macam. Jadi saya punya banyak router mikrotik tanpa saya perlu beli mikrotik. Dapatnya di mana router ini? Dapatnya di sini. Di mikrotik.com. Mikrotik.com, mikrotik tik. Nih. Kunaon eueuh internet Oh, lepas kayaknya ya. Si geblek teh. Tethering gua mati. Ntar. Ini aja lah, pakai hotspot aja lah, lebih gampang. Ini kabel USB-nya butut soalnya. Ntar. Jadi bisa masuk ke mikrotik.com, masuk ke software, oke. Nanti turun ke bawah. Ingat ya, mikrotik.com software turun ke bawah. Di sini teh ada cloud hosted router. Kita klik cloud hosted router. Di sini ada OVA template, oke. Itu ketutup ya. Cuma carana eta Itu bukan. Kenapa? Dengar di urang kunaon aya naon dicabutan. Hilang. Jadi di sini ada OVA template. Kemarin nanya tadi dari software. Oke, balik deh nya. Ngomong lagi. Masuk nih. Ya udah gua inilah. Ini mikrotik. Mikrotik ada software ya. Software ke bawah. Ke bawah. Di sini ada cloud hosted router. Klik cloud hosted router. Di sini ada OVA template. Oke. Nah ini ada versinya ya. Ada versi 648, 7 sekian segala macam. Jujur saya lebih suka mikrotik versi 6 daripada versi 7. Gak tau kenapa 7 suka rewel Jadi akhirnya saya makainya versi 6 aja. Gitu ya. Bisa di-download. Kalau udah di-download bisa gini nih. Ini saya udah ada di sini ya. Saya taruh di sini GNS 3, ada images, ada mikrotik. Ini bentuknya OVA, kelihatan belakangnya OVA ya. OVA ini diambil dari sana, dari mikrotik.com. Sekarang saya bisa masukin ke sini virtual box. Caranya cuma gini, file, import appliance, oke. Ini klik, cari tadi mana teh? GNS 3, images, mikrotik. Versi terakhir mana ini ya? 649 ya. Cuman gini aja. Next. Masuk nih paling bawah nih dapat ya. Biasanya suka saya ganti namanya biar ini kan nggak kelihatan mikrotik apa panjang ya. Saya ganti nama aja sih, setting. Saya ganti nama misalnya mikrotik sabra ya teh. Ya pokoknya mikrotik lah gitulah. Ori. Misalnya gitu ya. Udah jadi. Beres. Oke. Nah, sekarang cara jalannya kalau gini doang cara jalannya kan jadi liar, Bang. Nah, cara jalaninnya saya pakai ini nih.
Oh, nggak kelihatan yang sebelah kiri. Ini, bentar, saya lihat di ini. Saya pakai yang tadi pakai VMware ya, VMware lagi apa? VirtualBox yang awal. Oke, VirtualBox free ya, bisa diambil. Nah, buat nyambungin antar komputer segala macam, saya pakai ini GNS 3. Ini gratis juga sih, bisa di-download, bisa buat Windows, buat ini ada buat non. Pokoknya ada yang buat biasalah Windows. Ini kan Windows nih. Ada ya, pokoknya ada Windows, ada macOS apa segala macam ada. Saya pakainya yang Linux ya, minta maaf. Nah, sekarang saya kasih lihat cara mainnya. Ini saya jalanin GNS 3, saya jalanin ya, saya klik. Dah, ini lagi jalan. Ini teh bikin lab jaringan di komputer. Tanpa kita perlu punya jaringan, tanpa perlu beli apa-apa. Jadi mikrotiknya nggak usah beli, server nggak usah beli, semuanya nggak usah beli, semuanya bisa dioprek di komputer satu aja. Ini yes, ini oke gitu ya. Alah, ya udah, tunggu dulu bentar. Guys. Dah. Nah, ini mikrotik yang tadi, kalau mau dimasukin ke dalam sini, jadi semua server segala macam kan kita bisa bisa bikin server di VirtualBox ya, kita bisa bikin desktop di VirtualBox, semua bisa taruh di VirtualBox, termasuk mikrotik di VirtualBox. Oke, jadi caranya masuk ke file, edit preference, ini logika aja ya, pokoknya yang ada di VirtualBox harus masuk ke GNS 3. Di edit preference di sini ada tulisan VirtualBox VM. Kalau kita klik VirtualBox VM, ini yang sudah masuk. Tadi mikrotik ori belum masuk kan? Nggak ada mikrotik ori di sini kan? Caranya cuman new, dia langsung ngomong ke VirtualBox. Ada apa lagi yang belum dimasukin, kita tinggal milih di sini. Ini ada mikrotik ori, ini ada Ubuntu server apa segala macam. Saya masukin aja yang ini, klik finish. Masuk dia, masuk. Yang seru dari sini adalah kalau router cuman, kan laptop saya kan cuma satu langkah ya, mikrotiknya kalau dimasukin VirtualBox kan cuma ada satu langkah kan. Kalau kita pengen main jaringan kan langkahnya kudu banyak ya. Nah, gampang itu mah, tinggal masukin sini aja. Ini kan di mikrotik ori, saya edit nih, namanya bisa kita ganti apa segala macam, memorinya kalau perlu digedein kalau perlu ya. Tapi yang saya main beneran mah di sini nih, network. Ini kan adapternya cuma satu, saya bikin jadi 8 langkah, 8 terus. Udah gitu, saya kasih izin GNS 3 buat kontrol si mikrotiknya. Di sini contreng dulu, udah, oke. Ini diokein, apply. Masuk dia. Nah, sekarang bisa lihat di sini nih, ntar. Salah tadi gue masukinnya salah. Ntar diulang. Diedit lagi. Preference. Yang salahnya di sini nih. VirtualBox VM, mana tadi ori, mana ori dia. Ini yang salahnya, kategorinya salah. Mikrotik kategorinya router kan? Jadi ini end device deh. Server, desktop tuh end device. Saya ganti ini jadi router. Salah di situ aja sih. Udah, apply lagi, masuk. Nah, sekarang karena dia jadi router, dia ada di kelompok router di sini. Klik, ini router yang udah ada di saya. Ini teh, yang mikrotik adanya di VirtualBox semua ini teh. Nah, tapi di sini ada router Cisco, 2 yang di atas router Cisco nih sebenarnya. Kalau Cisco bawaannya GNS 3. Kalau yang lain ini adanya di mikrotik semua. Nah, misalnya saya butuh mikrotik, mau main mikrotik 2 biji, 5 biji misalnya ya. Kalau beli berapa Pak Ibnu? Mikrotik 5 biji berapa? Yang 8 port tadi. Hah? 1 juta ya? Jadi kalau 5 biji dia 5 juta ya? Nah, kalau ini 0 juta ya? Maaf, maklum, kita kere nggak punya duit, jadi makanya 0 juta. Jadi caranya cuma gini doang nih dah. Butuh 5 biji, tarik. Ini butuh, tarik.
ini butuh, tarik. Terus saya tarik sampai 5 biji. Tarik, ini udah ketarik. Cari yang lain, gitu. Dah. Sekarang pengen nyambungin, Bang. Nyambungin pakai ini nih kabelan. Klik. Nih, klik. Ini ada Ethernetnya ada 8 biji, Bang. Ini mau disambungin kemana? Ethernet yang mana? Ini. Mau disambungin mana? Sini. Terus yang ini mau sambungin kemana? Sini. Terus yang ini mau sambungin kemana? Sini. Terus yang di sini mau disambungin mana? Wait, sorry. Sini mau sambungin, taruh pilih dulu ya. Sambungin mana? Sebelah sini boleh. Udah saya enak jidat lah nyambunginnya. Nanti kita bisa konfigurasi belajar supaya kalau misalnya gini, ini skenario doang ya. Ini punya sambungan ke sini. Sekarang saya bikin sambungan gelode. Dari sini punya sambungan ke sini misalnya. Jadi satu kelurahan atau kecamatan bisa punya berapa sambungan sekaligus. Misalnya kelurahan ini nyambung ke kelurahan ini atau kecamatan ini. Tidak harus semua ke sini. Bisa nyambung ke sebelah-sebelah kan. Oke, nanti kejadiannya teh kalau misalnya gini. Ini nyambungnya gini misalnya ya. Sekarang kita perhatiin, kalau kita saya punya narik komputer ya, misalnya saya punya komputer di sini. Ini saya ada server di sebelah sini ya. Ini server di Kominfo. Saya sambungin lagi. Bisa gini. Nah, kemudian saya punya saya punya komputer PC di sini. Saya sambungin lagi. Ini sambung. Sekarang kalau kita perhatiin bener-bener dari sini mau nyambung ke server bisa lewat mana-mana kan? Nggak cuma satu sambungan kan? Dia bisa lewat dari sini bisa. Dari sini ke bawah sini naik ke atas sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa lagi. Bisa nyambung kemana-mana nih. Nah, yang seru dari settingan mikrotik ini adalah gimana caranya antar mikrotik kasih tahu saya punya sambungan kemana aja loh. Jadi antar ini harus ngasih tahu satu sama lain. Itu yang seru. Itu bukan statik itu. Itu main dynamic. Nah, udah gitu kejadiannya, misalnya dia ini lagi kondisi lagi nyambung nih ke sini, lagi transfer file atau nge-web atau video apa segala macam ya dari PC ke server. Lagi transfer, tahu-tahu di sini putus nih. Ini putus nih. Kumaha ini teh. Ini putus ya. Putus. Sambungan tetap jalan. Dia pindah langsung, otomatis pindah sambungannya ke yang nyambung. Makanya desain jaringan wirelessnya jangan mikirnya dari sini sampai ke Kominfo aja sebetulnya. Jadi antar kelurahan atau kecamatan itu bisa disambungin juga. Jadi kalau misalnya putus, dia punya backup ke tempat lain gitu. Tapi itu harus ngerti mikrotik. Jadi nyambung banget antara wireless sama mikrotik, nyambung sebenarnya. Si wirelessnya nggak perlu tahu sebenarnya. Wirelessnya bisa di set supaya nggak tahu apa-apa. Semuanya diatur sama mikrotik di bawahnya bisa. Biar sih ya, pusing sih ya. Ini udah ilmu lain ya. Ilmu beda. Sampai sini udah kebayang? Bayang ya. Saya nggak akan terusin mikrotiknya, minggu depan aja mikrotiknya ya. Soalnya kan pada minta bayar semua ya. Tapi udah kebayang mikrotik sampai di mana fungsinya. Ini yang namanya dynamic routing. Biasanya kita makanya OSPF buat sampai level kayak gitu, biasanya pakai OSPF. Cuman kalau yang lebih dahsyat, ini saya kasih lihat dulu ya. Jadi nanti belajarnya bisa masuk ke, udah tahu websitenya Tangsel buat belajar? Ya nggak tahu lu pada parah nih orang Tangsel. Belajar ya, jangan ragu-ragu ke sini. Masuk ke Tangsel belajar. Ya, ini udah ada, Tangsel belajar Tangerang Selatan Kota .go.id model. Ini ada kelas 1 IPS. Cuma nanti belajarnya bukan yang ini, lu pada belajarnya yang bawah ya. Belajarnya yang ini. Belajarnya yang ini nih, jaringan komputer. Bikin aja akun di sini kalau mau. Oke, masuk ke jaringan komputer.
Nah ini bagiannya teh, ntar gue lihat di sini aja lebih gampang. Ini cara main chemistry ada di simulator jaringan. Ini bagiannya routing. Yang tadi bagiannya routing. Nanti kalau diklik dia akan masuk ke sini. Masuk ke onocenter/wiki. Oke. Nah, sebetulnya nanti ada dynamic routing. Atau langsung aja ya ke Mikrotik aja ya. Mikrotik aja langsung lah, guys. Masuk ke Mikrotik. Di Mikrotik ini ada OSPF, ada BGP. Jadi yang kita mainin OSPF sebenarnya. Ini OSPF. Nah, cuman saya di sini biasanya pakai Mikrotik kan pakai GUI ya atau pakai non teh Winbox ya. Hah? Saya minta maaf gue tidak pakai grafik, saya makainya ini ya. Jadi ini routingnya kayak gini. Nah saya perintahnya kayak gini, minta maaf punten. Kenapa saya tidak pakai grafik? Soalnya kalau pakai grafik, gue harus capture screen, klik ini, capture screen, klik ini. Kalau ini mah tinggal klik kanan, copy, masuk ke Mikrotiknya, paste, udah selesai. Lebih cepat ya, bisa kopas. Jadi masalahnya karena si Ono males, jadi saya tidak pakai grafik. Kalau lu pada pakai grafik ya. Lebih simpel sih, Pak. Ini enak banget, kopas banget sih. Jadi nanti kalau kita udah konfigurasi segala macam, konfigurasinya disimpan dalam bentuk teks aja. Jadi kalau misalnya Mikrotiknya bermasalah, ganti Mikrotik baru, hajar di kopas aja. Terus ya. Tapi ini minggu depan lah, Mikrotik minggu depan ya. Oke. Sekarang wireless. Oke. Lalu saya butuh masalah dulu untuk wireless. So kasih masalah ke gue. Masalahnya apa? Intervensi, Pak. Oh, intervensi. Cara mainnya gitu. Oke. Gue nanya balik dulu ya. Nanya balik. Sudah tahu yang namanya polarisasi antena belum? Oh, belum. Oke. Kalau channel ngerti ya? Channel ngerti. Sekarang ini kita main di frekuensi berapa? Hah? Di 2,4 atau 5,8? 5.800-an ya? Oke. Bentar. Channel wireless 5,8 GHz ya. Ortogonal. Nah ini ada istilah yang mungkin belum pada tahu ya, ortogonal. Saya cari gambar aja. Nih ini ada kayak gini-ginian nih gambarnya, bentuknya kayak gini ya. Bentar, ini dia, lebih enak sini ya. Bisa digedein kagak? Wish, mana tadi gambar gue hilang? Ya. Ini nih, bisa digedein kagak? Wish, ini 2,4 ya, ini 5,8. Oke. Ngerti gambar ini nggak? Belum, nggak kebayang. Oke. Belum kebayang. Ini coba perhatiin jarak ini nanti 1,5 lingkaran. Oke. Ini jarak dari sini sampai sini. Ini kan ada angkanya ya. 5180, 5200. Jadi antara tengah sini ke tengah sini, ini perhatiin tengahnya ya, kan ada tengah nih, tengahnya gunung tadi. Dari tengah gunung ke tengah gunung jaraknya berapa? Ini jaraknya 518 ke 5200 jaraknya berapa? 20 ya? 20 apa itu? Hah? 20 MHz. Oke. Jadi jarak dari sini 20 MHz, artinya dari sini ke sini teh 10 MHz, sini 10. Nih, sekarang kita perhatiin angka di atasnya nih. Ini 36, ini 40. Jaraknya berapa? 4 ya. Ini angka channel loh. Channel 34, channel 36, 37, 38, 39, 40. Itu ada 4 channel. Dalam 4 channel sebetulnya ada satu pancaran doang. Satu pancaran.
Ngerti maksud saya? Jadi gini. Kalau kita mainan channel TV di set di channel 1 ya cuman dia aja kan. Orang lain nggak ada yang pakai. Kalau yang ini kita set di channel 1, sebetulnya dia akan ngebabat 2 channel ke atas, 2 channel ke bawah. Ini kita lihat yang mana ya? Yalah, oleh yang ini ya. Ini kan 2 ke bawah kena. 2 ke atas channel lagi kena nih. Ini kemudian nggak dikasih nomor nggak ada nomor channelnya ya. Jadi kalau saya bilang saya akan pakai frekuensi channel 40, sebetulnya dia akan kena di channel 41 sama 42 kena. Terus di channel 39, 38 kena. Jadi kalau saya ngomong saya set alatnya di 40, sebenarnya 39 kena, 41 kena. Jadi 2 ke atas, 2 ke bawah kena semua. Jadi seringkali kalau kita mainan channel, kita mikir ini channel saya pakai, yang lain nggak akan ada yang kena. Jadi harus ngerti bahwa yang namanya WiFi itu channelnya bukan dipakai sendiri. Jadi waktu kita mancar, dia langsung 10 ke atas kena, 10 mega ke atas kena, 10 mega ke bawah kena. Padahal jarak antar channel cuma 5 mega. Jadi kena di sini, jebret kena lagi. Jadi terpaksa kalau kita mainan wireless yang pertama kali kita lihat kan kita harus survei frekuensi ya. Mana yang paling banyak nggak dipakai kan? Kita hajar di sebelah situ dengan doa semoga yang lain nggak akan pakai. Gitu kan? Pasti gitu kan? Nah kenyataannya kayak gini sih. Gitu. Jadi yang pertama harus ngerti bahwa di WiFi itu sadis mainannya. Sekarang gua tanya, pada pernah ngelihat FM nggak? FM radio, frekuensi berapa sih berapa? 88 ya 875 berapa sampai 108 berapa megahertz itu? 88 sampai 108 berapa megahertz? 20 ya. 88 108 20 megahertz. Ini 20 megahertz itu dalam 20 megahertz itu ada berapa pemancar radio? Banyak bisa kan? Ini 20 MHz satu WiFi. Hati-hati. Satu WiFi udah hajar 20 MHz. Parah kita tes sebenarnya. Makanya kita bisa ngirim audio, video sekaligus, tapi kita ngehajarnya lebar pisan, dibabat habis. Jadi kenapa bisa sampai interferensi? Karena memang pada lebar-lebar udah gitu pada naruh channel seenak jidat. Jadi strategi pertama ya kita harus survei frekuensinya. Pada pernah pernah bisa survei nggak sih? Ada kan? Kan bisa kelihatan kan channel mana yang paling kosong ya. Itu langkah pertama kita nurunin, kita taruh di channel paling kosong. Udah beres, itu mah pasti udah pada tahu semua. Sekarang pertanyaannya, udah tahu polarisasi antena belum? Polarisasi antena nggak pada tahu. Polarisasi antena nggak tahu. Pernah lihat antena di mobil? Antena FM bentuknya vertikal horizontal. Vertikal lurus ban FM. Pernah lihat antena TV? Vertikal horizontal. Antena TV. Ada TV yang itu banyak vertikal horizontal. TV kan gini antenanya ya. Banyak nonton. Banyak jari-jari, tengok itu ya maksudnya ya, ria. Tapi dia kan horizontal gini. Padahal antena FM kita vertikal ya, beda loh. Itu beda banget itu sebetulnya. Jadi kalau ada antena yang vertikal sama horizontal, efeknya kayak gini. Bisa nggak ngomong antara antena vertikal ke horizontal? Nggak tahu ya. Bisa ngomong, tapi keredam sinyal sebetulnya. Jadi ada keredaman sekitar 25 dB. Vertikal horizontal itu ada redaman. Jadi sinyalnya berkurang sebetulnya. Yang bagus vertikal ngomong ke vertikal, horizontal ngomong ke horizontal. Yang bagus gitu ya. Contoh, HP, handphone yang kita pakai. Kalau melihat antena yang ada di BTS, vertikal horizontal? Vertikal. Jadi antena yang ada di BTS seluler itu vertikal semua. HP kita juga vertikal. TV horizontal. Terus ini pemancarnya juga jadi horizontal dia. Jadi horizontal ngomong horizontal. Nah akibatnya apa di kitanya? Kalau kita mainan WiFi, cara mainnya gini. Kita lihat dulu yang lain pada vertikal biasanya kan.
yang lain pada vertikal, kita rubah jadi horizontal. Caranya, lu kalau lihat antena ya, antena parabolanya ya, pasti ada panah ke atas tuh. Suka ada panah ke atas, bisa kelihatan nggak ya? Ntar coba. Coba ya, saya pengen melihat ini. Nah ini paling gampang inilah, paling gampang mah ini. Ya masuk Tokopedia mah pasti keblokir. Rese Tokopet mah. Ntar, ini paling gampang. Ini aja ya, saya image saja ya. Ini di 2,4 tapi ya. Ini vertikal horizontal. Vertikal ini vertikal. Jadi yang kalau 2,4 gampang lihatnya. Dia vertikal dia. Oke, ini, ini vertikal, Mana yang hitam mana? Mana? Iya. Oh ini horizontal. Ya. Jadi kalau kita main point to point, terus pakai antena parabola, biasanya antena parabola suka dikasih tanda nih, vertikalnya mana, horizontalnya mana. Jadi kita bikin, lawan kita semua vertikal kan, yang bikin interferensi vertikal semua, kita bikin antenanya jadi horizontal. Gitu. Ya maksudnya dibalikin aja, maksudnya diputerin ya, cuma diputerin doang. Nggak ada pengaruh apa-apa ya, enggak, cuman pengaruhnya kita lawan akses poin satu lagi harus horizontal juga. Jadi horizontal ngomong horizontal. Jangan yang kita horizontal sama vertikal, berkurang sinyal. Jadi horizontal ngomong sama horizontal. Cuman antena digini doang. Yes. Hah? Iya dimiringin aja udah, yang gitu doang. Nah yang lain jadi interferensinya berkurang. Karena yang lain kan vertikal semua polarisasinya. Pas ke horizontal dia jadi keterima jadi lebih dikit. pengaruhnya buat yang lain ya? Yang lain jadi nggak ganggu kita. Kita juga nggak ganggu yang lain sama. Cuman kita sama kita jadi kan sama-sama horizontal kan, jadi bagus. Jadi kita dengan kita bagus, kita dengan yang lain nggak bagus, yang lain dengan kita juga nggak bagus. Oh itu yang dibilang apa saling ngobrol itu tadi ya? Iya, jadi supaya vertikal ngobrol sama vertikal, horizontal ngobrol sama horizontal. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi satu main di channel, satu lagi main di ini polarisasi. Nah, yang lain lagi adalah tahu pola radiasi antena ya. Antena kan ada apa radiasinya kemana segala macam ya. Jadi kita mainan dengan pola radiasi tadi. Contoh, ntar ya. Radiation pattern. Nih kayak gini nih. Ini kayak gini lah. Yang kayak gini ya. Ini kan antena parabola yang kayak gini parabola biasanya. Nah, parabola itu kan radiasinya ke depan semua. Artinya apa? Kalau ada sinyal dari depan kita jadi kuat banget. Tapi kalau ada sinyal di belakang kita ya nggak kedengeran. Kalau parabola ya, parabola kan budak belakangnya. Depannya bagus. Karena semua sinyal depan jadi dipantulin semua jadi kuat banget. Jadi cara ngilangin radiasi interferensi adalah sumber interferensi taruh di belakang kalau di radiasi sore pastiin dia ada di belakang sini. Jangan di depan, kalau di depan berarti urusannya. Jadi pasti di belakang. Jadi harus ngerti channel, harus ngerti polarisasi, harus ngerti radiasi. Sebetulnya satu lagi, tapi ini harus kesepakatan semua ya. Satu lagi main powernya harus kecil. Powernya sekecil mungkin. Jangan main power gede. Lu berapa dB ya? Ya maksimum lah itu. Ini 20 sih. Hah? Kalau saya cenderung di bawah itu. Jadi gini. Kalau saya main, gua di rumah powernya cuman 2 dBm, 3 dBm. Kecil. Supaya apa? Tapi kan ini buat Ono kan main di rumah ya, supaya dia nggak nyebar ke tetangga. Jadi tetangga gue nggak ada yang bisa nebeng.
Dan juga ini masalahnya, kalau kita main power gede, kan yang gede teriakan kita doang. Emang kuping kita bisa HP dimatiin aja. Bukan. Beda. Jadi gini, lu kalau lihat radio pemancar penerima ya, mendingan punya pemancar bagus atau penerima bagus? Bagus ya. Ini sama kayak anggota dewan ya. Lu mending bisa teriak atau lu bisa dengar? Anggota dewan yang bagus kan harus bisa dengar ya, nggak perlu bisa ngomong kan, tapi dia bisa dengar suara rakyat kan ya. Mulai politik masuk, coret, marah sudah. Jadi sama, supaya jadi pertanyaan gini, kalau kuping kita bagus, suara kita bagus nggak? Pemancar kita bagus nggak? Receiver kita bagus, transmitternya bagus nggak? Bagus. Karena transit sama receive pakai antena yang sama kan? Antenanya bagus buat terima, jadi bagus buat mancar juga biasanya. Ada masalah kalau kita cuma naikin powernya aja. Bukan antena yang digedein ya, tapi pemancarnya digedein powernya. Receive-nya tahu bagus nggak akan bagus. Soalnya cuma pemancarnya yang digedein, receive-nya nggak bagus. Jadi kalau kita orang radio, biasanya kita bukan main di power pemancar, kita akan main di power antena. Kita pakai antena yang sebagus mungkin supaya dia bisa nerimanya bagus, mancarnya bagus juga. Kita tidak akan pernah main di daya pemancarnya digedein. Soalnya kalau daya pemancar digedein, oke lah, sinyalnya bisa sampai jauh. Tapi kan dia nggak bisa denger HP atau laptop yang ini mau kesini kan. Dia sinyalnya bisa sampai laptop ini, tapi laptopnya nggak akan nyampe sini. Soalnya laptop kan kecil powernya, jadi nggak akan nyampe. Jadi kita cenderung biasanya antena di sini gedein supaya sinyal bisa nyampe sana, tapi juga ada laptop kecil bisa masuk ke kita juga bagus. Guys ya, bayang ya, mulai kebayang. Cuman yang jadi masalah gini, sinyal kan segitu-gitu aja sih sebenarnya. Sinyal kayaknya gedenya cuma segitu. Kalau kita gedein harusnya ngelihat pola radiasi ya. Nih. Tapi kalau powernya kecil kayak gitu rentan putus kan, Prof? Makanya main di antena. Jadi gini nih. Ntar ya. Kayaknya lu udah pernah belajar ini nggak ya? Sistem operating margin udah pernah belajar tuh? Kita orang ini semua, Prof. Bukan orang IT semua. Orang nggak dengar semua. Ayo mari. Nih. Kayaknya gue pelan-pelan aja nih. Ada sih, ayo kacau. Oke, ada di sini, ada di kuliah gua sih. Ini kuliah ya, kuliah jaringan ya. Nih, ini masuk kuliah jaringan yang ada di Tangsel Belajar ya. Saya klik nih ya. Nih, terus masuk ke Excel Wireless Network Calculator. Ini bisa diambil gratis file Excelnya. Ini dia. Oke. Ini file Excel. No. Ayo jalan dong. Minta juga ya udah. Ini file Excel. Cuman gambarnya harus ini langsung hitungan ya. Ini hitungan. Gue kasih gambar inilah. Sebenarnya ada gambarnya di saya. Kalau nggak masuk ke saya wiki saya aja dulu. Sekali. Masuk ke wiki saya ya. Kalau langsung hitungan nanti pada stres. Masuk ke sini, masuk ke wireless internet, terus masuk ke wifi, terus masuk ke ini kayaknya site survey, kayaknya yang ini desain jaringan. Nah terus masuk ke
Ini kayaknya. Nah, ini maka ada gambar ya. Oke, sekarang kita hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan ya. Tapi logika berpikirnya gini, kita punya pemancar. Kita pengen tahu pancaran kita bisa sejauh mana, bisa diterima sejauh mana. Kira-kira gitu ya. Saya punya pemancar. Di sini pemancarnya misalnya TX powernya saya, oh ini nggak ada. Misalnya TX powernya 100 miliwatt. Itu sekitar 20 dBm. 100 miliwatt sudah 20 dB ya. Terus kan kalau alat-alat yang baru dari pemancar ke antena udah nggak pakai kabel kan, antenanya sama pemancar udah ditempel langsung yang sekarang ya. Jadi kan pemancar udah dalam antena sekarang kan ya. Pada zaman dulu kala itu pemancar sama antena ada kabel tuh dulu. Kalau sekarang nempel. Jadi ini kabelnya 0 sekarang. Dulu ada. Oke. Sekarang kita masukin antena. Bisa. Jadi ini 20 dBm ya. Pemancar 100 miliwatt 20 dBm. Terus kabelnya nggak ada 0 dB, nggak ada redaman di kabel 0 dB. Terus pakai antena. Sekarang gue nanya, antenanya berapa dB yang biasa dipakai? 24 dB. Parabola tuh. Hah? 3 dB mah antena ini doang, ngacem gini doang. Ya bener. Gak apa-apa, misalnya 24 dB. Biar gampang hitungannya 20 dB aja ya. Jadi kita punya pemancar 20 dB, terus antena 20 dB. Jadi sinyal terbang itu 20 tambah 20, 40 dB terbang, gitu ya. Terus dia kan merambat di udara nih, oke. Jarak 100 km, jarak 1 km itu sinyal hilangnya sekitar 100 dB. Jadi sinyal yang ada di antena ini berapa? Ini penerima. Coba hitung kalkulator bentar. 20 tambah 20 dikurangin 100 kan? Berapa? Ayo cepat. Minus 60. Minus 10 di titik ini depan sini kan? Masuk di antena ini 20 dB lagi ya. Kan 20 dB antena, berarti sinyal dikuatin sama antena 20 dB ya. Jadi pas keluar di belakang antena sinyalnya jadi berapa? Plus 20 dB. Kan tadi minus 60 kan? Ditambah 20 jadi berapa? Minus 40 kan? Sekarang pertanyaannya, minus 40 bisa diterima nggak sama penerima ini? Gitu kan? Dia bisa terima sampai sinyal berapa? Gitu kan? Gampang, tinggal cari aja di googling. Lu pakai apa sih sekarang? Di googling pakai apa sih? Hah? Yang power bank kemarin, yang drop minggu kemarin. Enggak, yang sekarang dipakai beneran? Iya, power bank. Oh, power beam? Oh, gaya sih ya. Oh, barang-barang halus ya tanah. Yubi, anjir, gua aja nggak punya. Power beam. Jadi caranya gini. Oh, yang gendang kita juga punya, bro. Anjir. Hello sih. 25 juta ya kemarin ya. Aduh, lu punya barang bagus semua, lu parah jadi orang. Sambar petir, bro. Oh, buat gua aja. Iya, banyak yang sambar. Oh iya, alhamdulillah buat gua berarti. Ada barangnya. Emang bisa diperbaiki, bro? Hah? Bisa diperbaiki. Kita ganti. Apanya? Kita ganti pemancarnya dalamnya, kita ganti. Yuk ganti, bentar nih, bentar dulu yang itu mas. Iya. Saya jual nih, bro. Oh, harus belajar jadi setan dulu. Nih itu power beam, tambahin receiver sensitivity gitu ya. Nah, kita pengen tahu berapa dB nih. Lihat datasheetnya dia kan. Coba lihat. Ini dia. Oh, bukan. Mana? Oh, ini dia. Tadi gede ini. Nih.
Ini RX Power Sensitivity. Jadi dia perhatiin dia sensitif sampai minus 94 dB. Ini ada minus 80, minus 77 segala macam. Untuk ini kan ada sebelah sini kecepatan ya. Untuk kecepatan siang dia minus berapa dB. Jadi tergantung kecepatannya ya. Kalau biasanya dia semakin cepat semakin tidak sensitif. Semakin pelan dia semakin sensitif. Jadi kita misalnya kecepatan 1 Mbps, dia bisanya minus 90-an kedetek. Tapi kalau dia kecepatannya 100 Mbps, dia mungkin minus 60, minus 50 dB baru bisa kedeteksi. Kalau sinyal di bawah itu nggak kedeteksi. Jadi yang namanya sensitivity adalah batasnya dia buat deteksi sinyal tadi. Nah tadi hasil hitungan berapa dB? Minus 40. Dia sensitif sampai minus 94, aman. Jadi cara ngitungnya gitu. Jadi kita bisa tahu berapa. Nah sekarang saya masukin ke kalkulator ini, kalkulator Gelo. Kalkulator buatan Ono ini mah ya. Tuh Ono kan yang bikin Ono ya. Ini ada call sign orari ya. Jadi pada habis ini silakan ujian orari biar bisa pakai Morse nanti ke luar negeri. Apa hubungannya? Sekarang kita masukin gini. Kita pakai frekuensi berapa tadi? 5 berapa? 5800 aja gitu ya. Pakai 5800 ya. Oke. Jaraknya ini kebetulan jaraknya mil. Jadi kita kepaksa pakai ini dulu ya. Biar kerasa. 1 mil teh berapa kilo? 1,6 kilometer ya. Oke. Sekarang saya masukin 1 mil. 1,6 kilo. TX power 20 dB ya. Terus loss nggak ada kan, soalnya nempel jadi 0. Di sini 0. Terus TX antena misalnya tadi 20 dB ya. 20 dB. Terus TX receiver RX antena 20 dB lagi ya. Oke. Kabel lossnya 0. Oke. Nah, terus sinyal kita adalah ini sensitivitasnya minus 94 ya. Minus 94. Oke. Nah, di sini kita dapetin RX sinyal level. Artinya sinyal yang diterima di penerima adalah segini. Minus 51. Padahal dia sensitifnya 94. Jadi kita punya margin antara sinyal sama sensitivitas receiver, kita punya margin sekitar 40-an dB. Buat apa coba ini? Bayang nggak nih buat apa? Gua nanya, kalau lo lagi masang peralatan radio, sinyal konstan atau naik turun? Kenapa naik turun? Nggak tahu. Lu masang nggak tahu sinyalnya kenapa naik turun? Nggak tahu. Gua nanya, lu kalau ada di atas di towernya dia atau gerak? Oh, geraknya anginnya. Nyambung gua tuh. Tower gerak sinyal gerak lo gelo. Mana? Tower. Coba gua nanya ke lo. Kita lagi naik mobil, dengerin radio FM. Suaranya naik turun atau konstan? Kagak ada yang konstan. Kan antena kan gini-gini. Makanya kita butuh margin antara sinyal sama sensor, kasih margin. Biasanya kita marginnya paling jelek sekitar 15 dB kalau bisa. Kalau bisa di atas 15 dB ya. Kalau ini kan udah 40 dB aman. Jadi kelihatan untuk jarak 1 mil aman. Sekarang kita rata-rata jarak berapa dari Kominfo sampai kelurahan berapa? 5 kilo, 10 kilo? 10. Oke, 10 kilo itu berapa mil? Ini hitungannya pakai mil soalnya. Punten 10 kilo misalnya ya rata-rata ya. Jadi sekitar 6 mil ya. 6 mil. Sekarang kita lihat untuk jarak 6 mil. 6 mil ya. Ini saya ganti 6 mil ya. Saya masih punya 26 dB. Jadi masih oke banget untuk jarak 10 km. Beres ya. Sekarang kita pengen tahu dengan konfigurasi yang kita punya, dia bisa jarak berapa maksimumnya kan ya? Kita naikin lagi nih, misalnya 10 mil, dia masih 22 dB nih. Kita naikin lagi nih ya, 20 mil, udah mulai pol, 16 dB. 20 mil kan berapa kilometer? Tinggal dilihat ke atas, 20 mil, 30 kilometer. Terus ya. Mau yang versi lebih geblek? Bisa.
Tadi 20 dB kan antena parabola biasa ya. Oke. Sudah pernah lihat antena parabola yang buat televisi belum? Yang jaring, yang ke atas arahnya. TV, tahu kan? Kira-kira berapa dB itu teh? Artinya itu sekitar 35 dB itu. Itu naik ke TV itu, ke satelit, TV satelit ya. 35 dB itu. Harganya berapa antena kayak gitu? Hah? Gratis, tinggal minta ke tetangga yang nggak dipakai, Mas gitu. Bohong kan? Lu cari di Bukalapak harganya 500 ribuan lah dapat lah. Jadi pakai antena kayak gitu 500 ribu kan? Power gainnya 35 dB ya. Sekarang kita ganti ini, pakai 35 dB nih. Ini saya gedein lah biar ada gelo lah. Bisa nggak view zoom in. Ini berapa sih ininya? Nggak bisa. Pusing, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak sih? Oh, ininya yang susah ya? Jadi kelihatan. Bisa. Tapi nggak tahu gua masukin angka-angka doang ya. Bentar. Siap. Jadi nggak bisa Bentar saya ulang lagi. Tadi mana sih? Ada di download merenya? Nggak bisa keluar ininya nggak bisa jadi gede, geblek. Alas ya. Ini soalnya gua apain tadi salah nggak bisa apa masukin ke Google Doc kali ya? Jadi nggak bisa gue masukin Google Doc. Mana Google Doc Google dokumen. Buat tambahin dokumen gimana caranya nih teh? Spreadsheet ya? Nambahin mana nambah teh? Kemana cara nambah teh? Mana upload? Oh ini ya? Ini mah nggak buka. Oh, sorry. Kok jadi gini? File, buka. Gimana caranya buat ngeliat ke harddisk? Oh, upload. Ada di download. Nih ya. Salah. Mana tadi? Nih ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan Ini kelihatan yang tadi ya, ini frekuensi, ini jarak, kelihatan semua nih ya. Ada frekuensi, jarak, text power segala macam kelihatan. Sekarang saya ambil ekstrim. Saya akan coba pakai antena parabola TV yang pakai jaring ya. Oke. Frekuensinya mau 2,4, 5,8. 5,8 ya. Gaya lu. 5,8 100 5800. Oke. Text power 20 dB. Kabel loss kagak ada. Antena gain kita ganti pakai antena parabola TV itu 35 dB. Receivernya 35 dB lagi ya. Jadi TV, jadi antena parabola ke parabola TV itu udah gitu kabel lossnya 0 lagi. Oke. Sekarang ini kita pakai power beam ya. Jadi minus 94 dB sensitivitasnya. Oke. Lihatin operating marginnya 66 dB nih sekarang.
untuk jarak 2 mil. Sekarang kita bikin power marginnya sampai 15 dB ya. Bisa jarak berapa nih? Saya masukin 100 mil. Bisa nggak? Masih 32 dB men. 100 mil. Ini ganti misalnya 200 mil. Masih segitu, kita ganti 300 mil. Masih segitu, 400 mil. Udah 20 dB. 400 mil berapa kilometer? 400 600 kilometer. Bandung. Hah? Kenapa? Ini ke Bandung aja. Lewat. Bandung kan cuma 100 kilometer. Ini teh, ini 650 kilometer. Surabaya. Dan ini kemarin anak-anak nyobain, teman-teman saya bisa diambil bukunya di sini, bukunya ada di sini wndw.net ya. Ini iklan, gratis, bisa di-download, gratis. Ini masuk ke library translation, oke. Terus masuk ke sini. Dia cari gambar merah putih, kelihatan nggak merah putih? Kelihatan merah putih? Bisa, jadi ingetin ya, wndw.net, ingat, wndw.net, download di translation, download merah putih, ambil, bukunya diambil merah putih, di situ dia nyambungin sekitar 400-an kilometer, oke. Tapi dia dari gunung terus ditembaknya ke laut. Soalnya kalau darat kayak gini paling 50 kilo. Kalau diterusin lagi langsung ke ruang angkasa soalnya. Jadi kalau supaya bisa nembak gunung ke gunung atau gunung ke laut bisa. Jadi ini kalau dilihat nanti di bagian belakang-belakang namanya si siapa? Cowok sih, orang Itali gitu. Bukan. Si Marco namanya, dia nyambungnya segitu. Tapi ada lagi teman-teman yang di Manado, dia nyambungin dari Manado sampai Ternate. Udah tahu Manado Ternate jaraknya berapa? Jauh ya, gue juga tahu. Jalan kaki mah nggak bisa, soalnya itu laut dalam, isinya ikan hiu. Nih saya coba lihat ke belakang ya. Tapi tetap analoginya harus luas. Ya harus luas lah. Iya. Kalau ada gunung terus gimana caranya? Belok ini berarti. Hah? Ditambahin. Enggak ditambahin satu lagi radio. Ditambahin. Jadi bisa lu nembak ke gunung sini turun boleh, bisa nembak ke samping boleh. Tergantung enak yang mana gitu. Ya jangan sampai goyang. Gimana caranya supaya nggak goyang, itu aja. Makanya lu perhatiin antena-antena parabola itu kan nggak metal semua kan, bolong, supaya angin bisa lewat. Kalau nggak kacau dia. Tuh. Coba ya saya kasih lihat yang Gunung Gelo ya. Bentar. Nih perhatiin bahasa Indonesia ya. Yang nulis siapa? Lagi ngomong. Tapi saya nerjemahin doang. Waktu saya nanya ke mereka, boleh nggak gua tambahin? Nggak boleh. Lu cuma boleh nerjemahin doang. Siap. Sialan gue bilang. Ini dia, bentar, ada di bawah sini kalau nggak salah. Kalau ini yang belum jauh banget, ini hampir jauh. Kalau nggak salah bawahnya lagi jauh banget nih. Ini dia hampir. Ini dia. Nih. Parabola bentuknya terus. Ya orang parabola buat satelit. Cuman ininya diganti. Ini kan parabola satelit. Cuman ininya diganti sama wifi. Moncongnya yang LN di parabola diganti wifi guys. Itu kayak Prof dulu wajan bolik itu. Emang persis, cuman ini dia modal parabola. Kalau kita kan rakyat Indonesia pada tengah modalnya. Ya salah, pakai panci. Biar apa ditambahin kayak yang buat netes itu? Apa itu namanya? Itu aluminium foil. Iya. Aluminium foil. Fungsinya apa itu? Jadi gini, kalau harus gua kasih lihat antena wajan dulu ya, biar pada tahu maksudnya apa nih.
Wajan bolik kan gini ya. Nanti ada wajan bolik nih, yang ini ya. Ini ada wajan ya. Kalau wajannya penggorengan tahu ya, fungsinya buat supaya sinyal dipantulin kan. Jadi pantulin sinyal dari sini langsung mantul ke tengah sini ya. Ke tengah sini dia masuk ke titik fokusnya supaya masuk ke radionya ada titik fokus. Nah pertanyaannya, ini buat apa nih? Ada parabola, ada balon dikasih aluminium kan? Fungsinya buat apa ya? Gitu kan ya? Sekarang gua nanya sama lu, tahu kerjanya suling nggak? Suling. Perhatiin suling, perhatiin baik-baik suling ya. Suling kalau kita jarinya di buka-buka, nadanya berubah atau tetap? Berubah. Jadi panjangnya ini kan nentuin dia resonansi di frekuensi berapa kan? Ini, jadi panjang ini sebetulnya dihitung supaya dia resonansi di frekuensi 2,4. Jadi ini kayak suling sebetulnya. Gitu. Ada hitungannya menyesuaikan si wajahnya. Enggak. Oh, enggak. Wajahnya cuman pokoknya wajahnya kalau diameter sekian dia akan semua kepantul ke titik ini. Dia enggak ada urusan sama frekuensi. Pokoknya itu kan urusan bentuk penggorengan. Kalau diameter segini dia pasti kenanya ke titik ini. Tapi berapapun frekuensinya kayak gitu dia. Nah, tinggal yang ininya tergantung frekuensi. Gitu. Ada ilmunya ini teh. Parahnya. Kumaha aman? Yes. Nah ini jadi jelek sama angin. Secara sinyal, kalau kita bolong-bolongin, dia masih bisa tolerir. Jadi sinyal radio kalau kondisinya dibolongin, dia masih kelihatan kayak rapet. Sinyal radio ya. Makanya kalau kita lihat antena parabola banyak yang dibolongin supaya angin lewat tapi sinyal radio kelihatannya lurus, kelihatannya nyambung kalau di radio. Oh gila lu kayak gini perlu diterangin juga ya? Mantap, gue baru tahu. Guru-guru ada yang ngajarin gini ya? Aduh rese nih guru-guru SMK. Kuliah saya nggak nerangin kayak gini juga di kuliah, soalnya saya pikir anak-anak nggak tahu. Gak tahu gini kan gue nerangin dia udah, ternyata gurunya nggak ngerti. Soalnya harus ngerti ini jurusan elektropisan sih, tapi elektronya telekomunikasi kalau kayak gini nih. Saya bukan jurusan telekomunikasi, saya hobinya telekomunikasi. Hobi telekomunikasi. Coba gua nanya sama lu pada ya. Pertanyaan, radio pemancar daya pancar yang dipakai wifi berapa gede? Powernya berapa watt? Pemancarnya wifi itu berapa watt? 100 miliwatt kan? 0,1 watt ya. Kalau pakai 0,1 watt jaraknya paling jauh berapa? 10 kilo, 20 kilo. Kalau yang ini tadi bisa sampai 600 kilo ya. Oke. Bentar. Ini pemancar saya di rumah kelihatan nggak ya? Bentar ya. Ini pemancar gua di rumah nih ya. PSK Reporter. Ini pemancar di rumah saya. Saya kan anggota Orari ya. Punya call sign. Udah gitu ini call sign-nya nih. Yankee Charlie Zero, Mike 5 Charlie. Kalau nggak percaya cari aja lah di Google. ya. Zero MLC. Cari aja di googling. Siapakah itu? Kalau sayanya YC Zero MLC kelihatan. Ono D-nya. Coba kita lihat di sini. Oke. Ini YC Zero MLC ada di sini. Oke. Ini komunikasinya sama siapa nih kelihatan nih? Sama Jepang, sama ini. Tahu nggak powernya berapa? 1 watt ya. Sorry ya, beda kelas kita. Ini 1 watt sih. Gitu. Ini lagi di rumah lagi on air, lagi mancar, ya. On air.
sorry, maaf, pasti pusing. Tapi jujur ya, anak Orari juga pada pusing lihat saya. Bilang, si Ono, on-air saya jauh-jauh kayak gitu, mohon jangan bawa. Mereka, teman-teman saya kalau on-air 1000 watt, 500 watt, saya 1 watt, 5 watt, jaraknya Amerika. Taruh. Jadi kalau kita yang tukang radio beneran, cara mikirnya sederhana. Gimana caranya saya pakai power sekecil mungkin bisa sejauh mungkin, itu prestasi. Kalau lu pakai 1000 watt lu sampai Amerika nggak keren. Kalau lu 1 watt sampai Amerika baru keren gitu. Asli. Terus ya, soalnya ilmunya ada di situ. Beres? Ya cabut dulu lah. Kasihan lu ntar kan lagi ada yang mau beresin gitu ya. Ya. Ada lagi, aman. Minggu depan kita lanjut ya. Lanjut apa tadi teh? Mikrotik ya? Oke. Cuman kayaknya kalau ngelihat kayak gini kayaknya harus berapa kali pertemuan? Iya benar. Gak bisa sekali lu pinter kayaknya masalah. Ini aja gue tadinya mau loncat, ternyata pertanyaannya kayak gini. Kayaknya gue harus keren ini. Ya udah. Coba kalau gue boleh saran gini deh. Kalau bisa kuliah yang di open course TTS segala macam, yang jaringan segala macam, tolong dikerjain. Soalnya ilmu ada di situ sih sebenarnya. Jadi waktu kerjain itu kan nggak ada tekanan harus pinter, harus lulus kan, kerjain aja. Nanti kalau nggak ngerti, waktu kita ketemu silakan nanya. Jadi lebih enak nanyanya. Kalau kayak gini kan ngeblank pisan kan. Kalau itu jadi, oh ada ini, ada itu. Soalnya di situ jaringan benar-benar jaringan, mulai dari kabelan sampai routing sampai bikin server segala macam. Ini besok aja hari Rebo minggu depan ini guru-guru SMP. Oh no, bisa ngajarin kita. Kenapa? Kita lagi pengen bikin server e-learning buat anak-anak belajar. Emang kagak bisa? Nggak bisa. Guru-guru lu kayak gitu juga sama. Di Tangsel bro. Ini di Jakarta, guru Jakarta yang minta Tangsel belum, nanti pasti ngantri lagi udah gitu. Makanya saya selalu ngerekam supaya kalau nggak bisa lihat rekaman gue aja dah. Ini rekamannya saya stop dulu ya, Vin.